Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Cara Pemilihan Media Pembelajaran Bahasa Arab. Kami akan membahas 3 poin dalam pertemuan kali ini. Poin yang pertama itu berisi tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Kemudian poin yang kedua itu membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Arab, dan poin yang terakhir itu strategi pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja poin pertama, landasan penggunaan media pembelajaran. Menurut Daryanto, landasan penggunaan media pembelajaran itu ada 4, yaitu landasan filosofis, kemudian landasan psikologis, landasan empiris, dan landasan teknologis. Landasan filosofis berpendapat bahwa dengan adanya berbagai media pembelajaran, justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk media mana yang bisa digunakan yang sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Kemudian landasan psikologis. Landasan psikologis ini perlu diperhatikan karena dengan pemilihan media yang tepat dapat menarik perhatian siswa dan memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Selain itu, media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan pengalaman siswa. Poin ketiga yaitu landasan empiris. Landasan empiris menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Sehingga berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru, namun harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik peserta didik, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Kemudian yang keempat, landasan teknologi. Karena landasan teknologi merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan masalah, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar mempunyai tujuan dan kontrol. Untuk mencapai tujuan kegiatan belajar tersebut, para ahli teknologi di bidang pembelajaran akhirnya mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam memudahkan setiap siswa dan memudahkan siswa dalam kegiatan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. Menurut Yusuf Hadi Miarso berpendapat bahwa hal pertama yang harus dilakukan guru dalam penggunaan media sebagai pembelajaran secara efektif adalah mencari, menemukan, dan memilih media yang memiliki kebutuhan belajar anak, menarik minat anak sesuai dengan perkembangan kematangan dan pengalamannya. Kemudian ada beberapa prinsip umum yang perlu guru perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu 1. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. 2. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang diperlukan karena untuk menjelaskan supaya siswa itu bisa menerima pemahaman suatu materi. Kemudian yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Di sini media bisa berperan aktif dalam pembelajaran di kelas seperti pematerian. Dalam penggunaan alat atau pemakaian alat media pembelajaran harus memiliki prinsip sebagai berikut. 1. Memudahkan dan menyedikitkan beban. 2. Berangsur-angsur demi terbentuknya pemahaman anak didik. 3. Menggembirakan dan tidak menimbulkan rasa takut. 4. Menyamakan persepsi. Dan 5. Mengembangkan perbedaan pendapat sebagai rahmat Allah. Kemudian banyak manfaat yang dapat dipetik dari penggunaan media dalam pembelajaran. Menurut Piran Wiratmojo dan Sasono Harjo, beberapa penggunaan media sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran dapat menjelaskan penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistik. Jadi pemateri itu harus pelajaran yang disampaikan itu bisa memberikan pengertian sehingga siswa mudah memahaminya. Yang kedua, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif. C. Strategi pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab.
Strategi ini menambahkan variasi dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu yang pertama mendengarkan. Mendengarkan di sini yaitu terdapat dua, istima' al-maklumat atau al-khobar. Peserta didik dapat melatih pendengaran lewat kebiasaan mendengarnya berbagai berita dan informasi yang disajikan lewat media elektronik. Dari sajian latihan pendengaran model ini, maka peserta didik dapat terbiasa memahami gaya bahasa yang digunakan dan model komunikasi yang dilakukan oleh native speaker. Konsentrasi siswa akan terfokus tetap meskipun dalam rentang waktu yang cukup lama. Siswa dapat menyimak dengan seksama sebuah materi sambil mendalaminya. Kerucutan bahasa dan tingkat komunikasinya bagus. Kemudian talkhis magza, melatih pendengaran peserta didik dengan cara menyajikan suatu bacaan dengan tema tertentu. Kemudian meminta peserta didik untuk menganalisis dengan menggunakan kata-kata tanya atau istifham. Metode ini dapat menguji kemampuan menyimak setiap siswa terhadap isi ceritanya. Jawaban siswa terhadap pertanyaan apa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana, yang kemudian disinteksiskan ke dalam suatu kalimat singkat, padat, dan jelas sehingga dapat menumbuhkan proses berpikir kritis, kreatif, dan terdapat topik yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, berbicara. Bentuk percakapan, diskusi, cerita, atau pidato dapat meningkatkan keterampilan berbicara dan dapat terwujud dengan baik setelah keterampilan menyimak dan mengucapkan kosakata bahasa Arab yang dilakukan. Langkah-langkahnya agar siswa termotivasi dalam berbicara yaitu yang pertama, hibroh musyirah, menyampaikan topik bahasa Arab yang selalu dikaitkan dengan pengalaman peserta didik sehari-hari. Kemudian meminta peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengalamannya yang disesuaikan dengan topik tertentu. Yang B, takbil al-aro al-arosyah, mengasah keberanian peserta didik untuk bicara dengan bahasa Arab secara spontan dan kreatif, yaitu dengan menjelaskan materi melalui peta konsep. Kemudian yang C, tamsiliyah, dengan mengajak peserta didik belajar bahasa Arab dengan cara bermain drama, masing-masing diberi peran sesuai skenario yang terdapat dalam bacaan. Pada kegiatan ini mempunyai dua manfaat, yaitu hiburan sekaligus belajar bersama. Yang ketiga, C, yaitu membaca. Membaca ada dua, membaca jelas dan membaca dalam hati, serta membaca intensif muqayyasaf dan ekstensif muwasa'ah. Kegiatan membaca ini dapat dilakukan yaitu yang pertama, muzakarat al-talamish, yaitu dengan mendorong peserta didik untuk mencari tahu dan mempertanyakan hal-hal yang belum dimengerti dalam sebuah wacana atau bacaan dengan cara guru menentukan bacaan seperti 5 menit atau 10 menit untuk mempelajari teks. Kemudian siswa tersebut mengajukan pertanyaan, kemudian guru menjelaskan isi teks tersebut. Yang kedua, ahizat al-ahnash, dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta mengambil topik yang terdapat dalam setiap alinea berbaris. Setiap berbaris itu setelah selesai, perwakilan kelompok menyampaikan hasil kajian dari alinea tersebut pada kelompok lain dan seterusnya. Yang berikutnya, tartib al-nash. Teknik ini mengetahui kemampuan dan pemahaman dalam membaca dari peserta didik. Langkahnya yaitu peserta didik dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok diminta menyusun kembali kalimat atau bacaan tersebut yang dipotong-potong terpisah, sehingga tersusun kembali menjadi sebuah bacaan sistematis. Yang keempat yaitu menulis. Menulis di sini yang pertama yaitu takbir al-syuar, meminta peserta didik untuk mengidentifikasi gambar-gambar dan menyusun tulis sesuai gambar secara runtut dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian meminta beberapa peserta didik untuk mengkritis tulisan tersebut. Contohnya,
eh, mengidentifikasi laut, yaitu Satya Bahri kan. Nah, itu yang di dalamnya itu dapat apa saja? Kan banyak. Ada air, maun, pantai, saiti, kemudian kelapa, narojilun. Kan itu kan semua terdapat dalam pantai. Yang paling banyak menyebutkan objek atau yang ada di objek tersebut, maka akan diberi contohnya diberi reward seperti poin tambahan atau hadiah. Kemudian kitabat al-maklumat meminta kepada peserta didik untuk menulis seputar problem yang mereka temukan lewat berbagai media, kemudian dipresentasikan agar mendapatkan masukan. Yang C, inikas al-maudu, mengajak peserta didik untuk pergi ke suatu objek atau gambar, kemudian diminta untuk mencermati dengan seksama. Setelah itu, peserta didik diminta untuk menyusun topik gambar tersebut dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil dari pengamatan terhadap objek. Terima kasih, demikian video pada kali ini. Apabila ada yang bertanya, silakan. Kemudian terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.